Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019139 dari kelas R009 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI Sinkor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam. Berikut ada 5 pokok bahasannya. Yang pertama ada sumber hukum Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga As-Sunnah, yang keempat Ijma, dan yang kelima ada Qiyas. Yuk simak penjelasan berikut ini. Pada pokok bahasan pertama ada sumber hukum Islam, yaitu kita harus tahu apa itu definisi dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar-dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagaimana tertuang dalam surah 4 ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Berikut untuk urutan prioritas pengambilan sumber hukum ada antaranya ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Quran, ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran tersebut. Pada pokok bahasan yang kedua ada Al-Quran. Kita harus tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah atau kalamullah yang dijelaskan pada surat 53 ayat 4 dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihi salam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau ayat-ayat Makkiyah sebagian besar menerangkan tentang akidah Islamiyah, yaitu al-wahdaniyah atau keesaan Tuhan, keimanan terhadap para malaikat, para nabi, dan hari akhir. Ayat-ayat yang turun di Madinah mengandung hukum-hukum fikih, aturan pemerintahan, aturan keluarga, serta aturan tentang hubungan antara orang-orang muslim dan non-muslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Menurut Zahro tahun 1999, yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup dijelaskan dalam surat 45 ayat 20. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta dijelaskan pada surat 10 ayat 57 dan surat 17 ayat 82. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk yang dijelaskan pada surah 42 ayat 52 dan surah 2 ayat 2 sampai 185. Yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan yang dijelaskan pada surah 18 ayat 2. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda dijelaskan dalam surat 2 ayat 185, dalam surat 3 ayat 138, dan surat 36 ayat 69. Yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran yang dijelaskan pada surat 69 ayat 52. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu yang dijelaskan pada surat 96 ayat 1-5. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai sumber hukum yang dijelaskan pada surat 13 ayat 37. Yang kesembilan, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa yang dijelaskan pada surat 10 ayat 57. Yang ke-10, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira yang dijelaskan pada surat 16 ayat 102.
Yang ke-11, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan yang dijelaskan pada Surat 2 ayat 282 sampai 283. Selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang hebat, tetap dan kekal sepanjang masa. Telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu yang akan datang. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ibrahim, tentang Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, tentang Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional yang dijelaskan pada surah 14 ayat 9. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Misalnya pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah, yang dijelaskan pada surah 30 ayat 1-5. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Pada pokok bahasan yang ketiga ada as-sunnah. Kita harus tahu apa definisi dari as-sunnah. As-sunnah ialah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan atau takririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. As-Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syara. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dalam menerangkan Al-Quran dan As-Sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Fungsi as-sunnah antara lain yang pertama menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga membatasi kemutlakannya. Yang keempat menakhiskan atau menghususkan keumumannya. Yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan dapat digunakan ijma sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis-hadis yang menyatakan bahwa Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik, maka menurut Allah Subhanahu wa taala juga baik. Oleh karena itu, amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan argumentasi atau hujjah. Yang kedua, mengikuti jalan akidah orang bukan mukmin adalah haram karena menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan diancam di neraka jahanam. Mengikuti pendapat orang mukmin berarti mengikuti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ijma. Pada pokok bahasan terakhir ada qiyas. Menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau ilat. Syafi'i 2007 sesuai dengan yang dijelaskan pada surat 59 ayat 2. Qiyas dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas diperlukan karena nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu universal dan global. Yang kedua, qiyas juga sesuai dengan
logika yang sehat. Misalnya orang Islam meminum minuman yang memabukkan sangatlah masuk akal bila setiap minuman atau makna memabukkan yang dikiaskan dengan minum tersebut menjadi haram hukumnya. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.